muncul tiba-tiba pada zaman Nabi Hud. Pada suatu masa, di sebuah daerah yang dikenal dengan nama Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut, sebuah wilayah yang berada di antara dua negara, Yaman dan Oman, hiduplah suku Ed. Suku Ed bukanlah suku biasa, mereka adalah suku yang makmur dan sejahtera. Tanah mereka subur, memberikan hasil pertanian yang melimpah, menjadikan mereka salah satu suku paling makmur di wilayah tersebut. Namun, di balik kemakmuran itu, terdapat sebuah ironi yang mendalam. Suku Ed, meski hidup di tengah kemakmuran, jauh menyimpang dari ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka telah meninggalkan ajaran tauhid, ajaran yang menyeru manusia untuk menyembah hanya satu Tuhan. Sebagai gantinya, mereka membuat patung-patung yang diberi nama Syamud dan Al-Hatar. Patung-patung ini bukan sekadar hiasan atau simbol budaya, tetapi menjadi objek penyembahan mereka. Mereka meyakini bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan gaib, dapat memberikan mereka berkah, dan melindungi mereka dari malapetaka. Ironisnya, patung-patung ini, yang mereka anggap sebagai Tuhan, tidak mampu memberikan mereka apapun. Mereka tidak mampu memberikan hujan di saat kemarau, tidak mampu memberikan panen yang melimpah, dan tidak mampu melindungi mereka dari bencana. Namun, suku Ed tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, menolak untuk kembali kepada ajaran tauhid. Kisah suku Ed ini adalah cerminan dari banyak masyarakat di berbagai belahan dunia yang terjebak dalam praktik syirik dan penyembahan berhala. Mereka menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi, dan lebih memilih untuk berpegang teguh pada keyakinan dan tradisi mereka. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua tentang bahaya dari penyimpangan ajaran agama dan pentingnya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid. Dalam keadaan yang semakin parah, Allah mengutus Nabi Hud, seorang pria yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketabahannya, sebagai nabi dan rasul kepada kaum Ed. Nabi Hud diberi tugas untuk membawa mereka kembali ke jalan yang lurus, untuk mengajak mereka meninggalkan persembahan mereka yang batil dan kembali beriman kepada Allah, Sang Pencipta semesta. Nabi Hud berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan yang mereka alami bukanlah kebetulan semata. Dia menjelaskan bahwa itu adalah suatu permulaan seksaan dari Allah, sebuah peringatan bagi mereka untuk segera bertobat dan kembali kepadanya. Dia berusaha membuka mata mereka bahwa bencana alam yang mereka alami adalah akibat langsung dari penyembahan berhala dan penolakan mereka terhadap ajaran tauhid. Namun, seruan Nabi Hud justru ditolak oleh kaum Ed. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, terus menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka menolak untuk percaya bahwa kekeringan yang mereka alami adalah azab dari Allah. Mereka bahkan berani memohon kepada berhala mereka, yang tidak memiliki kekuatan apapun, untuk menurunkan hujan dan mengakhiri kekeringan. Sikap kaum Ed ini mencerminkan betapa keras kepala dan buta hati mereka. Mereka lebih memilih untuk percaya pada patung-patung mati daripada percaya pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Mereka lebih memilih untuk menolak seruan Nabi Hud, seorang rasul yang diutus langsung oleh Allah, daripada mengakui kesalahan mereka dan bertobat. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Nabi Hud merasa sangat prihatin. Dia melihat bagaimana kaumnya terus-menerus menolak petunjuk dan terus berada dalam kesesatan. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Hud memutuskan untuk berdoa kepada Allah. Dia berlutut, mengangkat tangan-tangannya ke langit, dan memohon dengan penuh kerendahan hati. Nabi Hud berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Buka mata hati mereka agar mereka dapat melihat kebenaran. Berikan mereka kesadaran bahwa hanya Engkaulah yang berhak disembah. Aku berharap mereka akan sadar dan kembali kepadamu."
Doa Nabi Hud bukanlah doa yang biasa. Itu adalah doa yang dipenuhi dengan keikhlasan dan kepedulian yang mendalam terhadap kaumnya. Dia berharap bahwa mereka akan sadar dan kembali kepada Allah, Sang Pencipta semesta. Allah, Sang Pencipta yang Maha Mendengar, tentu saja mendengar doa Nabi Hud. Dia merasakan keikhlasan dan kepedulian Nabi Hud terhadap kaumnya. Oleh karena itu, dia berjanji akan menurunkan azabnya kepada kaum Ad sebagai bentuk peringatan dan pelajaran bagi mereka. Namun, sebelum azab itu turun, Allah menyelamatkan Nabi Hud dan sejumlah umatnya yang beriman bersamanya. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima petunjuk dan beriman kepada Allah. Mereka diselamatkan dari azab yang akan menimpa kaum Ad. Tidak lama setelah doa Nabi Hud, muncullah dua kuburan di tengah-tengah kaum Ad. Kuburan-kuburan ini bukanlah kuburan biasa. Mereka muncul secara tiba-tiba, seolah-olah mereka telah ada di sana sejak lama. Kuburan-kuburan ini muncul sebagai petunjuk bagi kaum Ad, sebuah peringatan dari Allah tentang apa yang akan terjadi jika mereka tetap menolak seruan Nabi Hud. Kuburan-kuburan ini adalah simbol dari akibat yang akan mereka terima jika mereka tetap menolak seruan Nabi Hud. Mereka adalah peringatan bahwa azab Allah tidak hanya berupa kekeringan dan kemarau, tetapi juga kematian dan kehancuran. Mereka adalah peringatan bahwa penyembahan berhala dan penolakan terhadap ajaran tauhid akan membawa mereka ke jalan yang menuju kehancuran. Namun, meski diberi petunjuk yang jelas, kaum Ad tetap tidak mengindahkan peringatan ini. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka dan terus menyembah berhala-berhala mereka. Mereka menolak untuk percaya bahwa kuburan-kuburan ini adalah petunjuk dari Allah. Mereka menolak untuk percaya bahwa mereka berada di jalan yang salah. Akhirnya, azab Allah turun kepada mereka. Kaum Ad ditandai dengan adanya kekeringan dan kemarau panjang selama 3 tahun yang membuat mereka menderita. Tanah mereka yang subur menjadi tandus, sungai-sungai mereka mengering, dan panen mereka gagal. Mereka menderita kelaparan dan kehausan, dan banyak di antara mereka yang mati karena keadaan ini. Setelah azab Allah turun, akhir dari suku Ad adalah kehancuran. Allah menimpakan kepada mereka angin topan yang sangat dingin. Angin ini ditiupkan selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Akibatnya, kaum Ad mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Tidak ada satupun dari kaum Ad yang selamat dari bencana ini, kecuali Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman. Mereka diselamatkan oleh Allah dari azab yang menimpa kaum Ad. Ini adalah bukti dari keadilan dan kasih sayang Allah, bahwa Dia tidak akan menyiksa orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua tentang bahaya dari kesombongan dan penolakan terhadap petunjuk Allah. Meski diberi petunjuk dan peringatan, kaum Ad memilih untuk tetap dalam kesesatan mereka. Akhirnya, mereka harus menanggung akibat dari pilihan mereka itu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berusaha untuk berpegang teguh pada ajaran tauhid, ajaran yang memandu kita untuk hanya menyembah Allah, Sang Pencipta semesta. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman kepada Allah dan bahaya dari menyimpang dari ajarannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah. Segala kebenaran detailnya tentu kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.